Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin dari pembahasan takhallul. Sekarang takhallul. Lanjut. Fatihah dulu. Al-Fatihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Jama syaidu krisa bikan mudahkan awalan wa akhiran summin. Wa hususan ila ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhallulu bantining proses dadi coka al mutahhiru saya bisa nyuciakin ingkilabul khamri panikah au bana tuwa atau khomer khollan dak kacokah bila musahabati ainin kalaban tanpa berengakin benda waqa'at setomibah ponapa ain fiha dalam khomer rotabatua wa in nukilat sanajan pindah ponapa tua min syamsin dari panas matahari atau suhu panas ila dhillin dak ka tempat sinaung au aksihi o tabah sabalika dari sinaung dak ka tempat si panas dari kulkas yoba ka baban matahari dari matahari yoba ka dalam kulkas. Lima mafhumi khabarin muslimin karena mafhum istidlalnya menggunakan mafhum lima mafhumi khabari muslimin karena mafhumah hadis Imam Muslim nyatana hadis ila tanyaakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atut takhadua ponapa bisa tetiyakin al khamru ponapa khomer khollan dak ka cokah kolah ada bung jawab pasira kanjeng Nabi lah tak bisa. Nah dikit jelasakin masalah hadis kasa takhallul artian perubahan khomer teti cokah kak dinto. Maka coka kak disa teti barang seceh asalnya khomer kak dinto najis naudzubillah samangkin zaman pun ya Allah Allahu Akbar masa tua bening kira jual ingat ada yang jual kalempi naudzubillah kasa najis sinya mana khomer atau tua kak disa najis. Oh ya pakai bahasa Indonesia aja biar bisa dipahami oleh umum. Tua itu hukumnya najis ya. Nanti kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya ya takhallul bahasa pesantrennya atau bahasa kitabnya, bahasa para ulama atau bahasa Nabi itu takhallul inqilabul khamri khallan bila musahabati ainin. Jadi berubahnya itu tidak ada campuran benda lain. Ya. Nah, walaupun itu dipindah, seumpamanya dipindah gimana? Dari kulkas dipindah ke bawahnya matahari. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau di bawahnya matahari dipindah ke kulkas di tempat suhu yang adem, tempat yang enak. Seperti di bawahnya di rumah. Ya, maka hukumnya enggak apa-apa. Karena menggunakan mafhumnya hadis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atut takhadul khamru khallan. Apakah khamr itu bisa dijadikan cuka? Qala Nabi menjawab maka la tidak bisa. Tapi di riwayat lain ada juga hadis yang menerangkan masalah takhallul, masalah perubahan menjadi cuka. Cuka kan hukumnya sudah suci kalau memenuhi syarat. Bagaimana syaratnya? Yaitu khamr menjadi cuka dengan tanpa ada campuran benda lain ke dalam khamr. Kalau ada campuran najis.
Itu madhab Imam Syafi'i. Begitu. Tapi kalau dibuka di kitab Rahmatul Ummah itu lebih banyak lagi pembahasannya. Nah, ini prosesnya lagi. Ilam yaqo fiha ay fil khamri ainun najisatin. Kalau kemasukan najis ya atau benda najis, maka menjadi tidak suci, artinya najis juga. Begitu. Walaupun umpamanya ya dikasih benda lain seperti kerikil, maka itu tidak suci, nanti sudah menjadi najis sudah. Kalau kena kerikil di dalamnya. Tapi kalau dikasih kerikil bedanya, kalau najis itu ya kalau barang najis dimasukkan ke dalam khomer, ternyata khomernya menjadi menjadi najis gara-gara barang najis. Tapi kalau dikasih kerikil sebelum menjadi cuka dicabut, diambil yang namanya itu kerikil, maka sebelum menjadi cuka diambil seret, maka itu jadi suci. Begitu. Kalau di kitab Taqriratus Syadidahnya ya, ini kitab ringkasan, resuman kayaknya. Bahasanya kan al-istihalah ya. Tahawwalat min sifatil khamriyah ila sifatil khalliyah biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha, tanpa ada campuran lain kepada khamr. Ini bahasanya. Ternyata di sini ini kalau diletakkan madu, diletakkan gula atau diletakkan mawar, litibi raihatiha, supaya menjadi wangi dan harum, maka tidak apa-apa. Begitu ya. Ini ada pengecualiannya. Ternyata di sini ada tambahan fa in udifa 'alaiha syai'un panutirah, seperti tadi. Kalau dikasih barang suci fa nuzi'at qabla takhallul wa lam yanfasil minha syai'un fala yadurru. Kalau dikasih barang suci dicabut sebelum jadi menjadi cuka, maka itu hukumnya suci, enggak apa-apa. Kalau dikasih barang najis, najis semuanya itu sudah. Kalau dikasih barang-barang najis begitu. Di sini ini masalah takhallul kan ya. Kemudian selanjutnya berarti selanjutnya ini bahas masalah bersesuci itu di dalam mazhab Syafi'i ada 4 macam. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang nomor 3 adalah tayamum, dan nomor 4 menghilangkan najis dengan makna asyamil lil ihalah. Ya, masuk ihalah juga, istihalah, bahasa kitab lainnya istihalah. Ya, perubahan itu khomer menjadi cuka. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan tentang batu bata yang prosesnya itu bersamaan dengan najis. Bagaimana Ustadz? Sedangkan di mazhab Syafi'i, ini saya ceritakan ya, pertanyaan tentang masalah batu bata yang prosesnya melalui najis. Lah, umpamanya mau membuat masjid tapi batu batanya itu terbuat dari barang najis. Gimana nanti hukumnya? Masjid itu mau dibuat tempat ibadah. Cara mensucikannya, ternyata ketika fikir kembali, ya ada di kitab Syarah Yaqutun Nafis, dan juga ada di kitab Mizanul Kubro Asy-Sya'rani Hamish. Nah, di situ itu dijelaskan bahwa ada alat selain abu, selain tanah dan air, yaitu berupa api. Ya, ternyata api itu bisa mensucikan juga, tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Ya, Imam Abu Hanifah.
Nah, ternyata di kitab Mizanul Kubro itu dijelaskan, dan di kitab Rahmatul Ummah. Ini kalau di Sidogiri ada ya, Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah halaman paling awal sekali. Sangat awal, halaman 8 ya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau api itu ternyata bisa mensucikan. Bisa mensucikan ya, batu bata itu dikeringkan menggunakan api. Batunya kan najis sudah. Gimana cara menjadi sucinya? Ya sudah, dibakar. Dibakar, akhirnya ketika sudah kering gara-gara dibakar maka menjadi taksir atau menjadi berbekas suci. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa linnari wasyamsi fi izalatin najasah taksirun illa inda Abi Hanifah. Jadi mazhab yang 3 itu tidak ada taksir selain Imam Abu Hanifah. Batu bata. Nah, jadi api itu dan panas matahari. Nah, ini kasus lain seperti kasur terkena najis. Gimana caranya? Ada mazhab Hanafi juga. Maka caranya adalah dikeringkan menggunakan panas matahari, itu menjadi suci. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, bisa dipakai. Karena tidak gampang satu qadiyah kalau kita di anak-anak Basul Masail itu. Lah, kenapa kok bisa air itu bisa kenapa kok api bisa mensucikan, padahal api itu bukan kategorinya. Kemudian Imam Sya'roni memberikan alasan ya, di kitab Mizanul Kubronya memberikan alasan batu bata yang dibikin dari kotoran. Kan madhabnya Imam Syafi'i kan sulit mensucikan itu. Oh, sudah kotorannya ada di proses batu batanya. Nah, ternyata dauhnya Imam Sya'roni itu sebelum usatul mukmin itu masuk surga ya, sebelum orang-orang yang maksiatnya, orang mukmin yang sering bermaksiat sebelum masuk surga itu kan masih banyak dosanya. Dosanya ketika banyak maka ukhriqa liyathura. Itu dikobong dulu, dibakar, terjadi pembakaran dulu baru jadi suci. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Artinya batu bata yang najis itu sekalipun akan menjadi suci ketika akan mengalami pembakaran. Maaf, ini kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Ya, jadi api itu bisa menjadi mensucikan seperti batu bata dipanaskan menggunakan api atau mengalami proses pembakaran. Dan ini sudah pernah dibahas oleh beliau yang alim tafsir, alim fikih, alim hadis, alim segalanya. Yaitu Gus Baha. Nama aslinya adalah Gus Bahauddin Nur Salim. Abahnya beliau Kiai Nur Salim yang hafal Quran. Semoga dapat berkah barokah dari beliau-beliau semua. Ya sudah, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirum minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.